Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari kelompok 10 ingin memaparkan mengenai penerapan pendekatan model, metode, strategi dan teknik-teknik pembelajaran pengembangan kemampuan fisik motorik anak usia dini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Aditya Mulyana, NIM 5043. Yang kedua Wiranti Mulyadani, NIM 5051. Selanjutnya di sini kami dari kelompok 10 ingin mengupas tentang pokok pembahasan, yaitu pengertian pendekatan, model, metode, strategi, dan teknik-teknik pembelajaran pengembangan kemampuan fisik motorik anak usia dini. Yang kedua, bagaimana menentukan metode, model, strategi, dan teknik-teknik pembelajaran yang sesuai untuk pengembangan kemampuan fisik motorik anak usia dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiranti Mulyadani, NIM 5051. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan materi tentang pengertian pendekatan, model, metode, strategi, dan teknik-teknik pengembangan kemampuan fisik motorik anak usia dini. Untuk yang pertama, yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan terencana. Strategi pembelajaran ini bisa berpusat pada pengembangan kemampuan fisik motorik pada anak. Fisik motorik ini untuk melatih kemampuan otot halus dan otot kasar. Misal dalam melatih kemampuan otot halus dengan cara menggambar, menulis, mewarnai, dan sebagainya. Sedangkan untuk melatih kemampuan otot kasar bisa digunakan cara yaitu melempar tangkap bola, melompat meniru gerakan binatang. Untuk selanjutnya yaitu pengertian dari metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran merupakan suatu kegiatan pembelajaran di mana dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut menggunakan alat bantu untuk tercapainya kegiatan pembelajaran. Alat pembelajaran tersebut tentunya harus aman dan melatih kemampuan motorik pada anak. Misal, guru menggunakan metode bermain untuk melatih kelunturan tubuh, dan metode bermain tersebut harus sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, untuk yang ketiga yaitu pengertian dari pendekatan. Nah, pendekatan merupakan proses atau titik fokus untuk memberi inspirasi, memberi pemahaman, penguatan, dan mendasari metode pembelajaran dengan beberapa sudut pandang teoritis tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Jadi, untuk menerapkan pembelajaran itu perlu adanya suatu acuan atau beberapa pendekatan terlebih dahulu, baik itu dari sudut pandang untuk mengenal teoritis tertentu. Untuk yang keempat yaitu model pembelajaran. Nah, model pembelajaran merupakan suatu proses dalam penciptaan kondisi lingkungan belajar yang memungkinkan anak dapat berkembang sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Untuk yang kelima yaitu teknik pembelajaran, merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pendidik dalam mengkreasikan suatu metode dengan cara yang lebih sederhana. Jadi maksudnya yaitu teknik pembelajaran ini lebih di dalam suatu proses pembelajarannya itu lebih disederhanakan kembali. Misal dalam penggunaan metode alat. Nah, metode alat tadi kan bisa berupa alat permainan, namun alat permainan tersebut lebih disederhanakan kembali
agar proses dalam pelatihan pengembangan pada anak itu dapat berjalan dengan maksimal dan lebih efektif. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian pendekatan, model, metode, strategi, dan teknik-teknik pengembangan kemampuan fisik motorik. Untuk selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan memaparkan mengenai bagaimana menentukan pendekatan, metode, model, strategi, dan teknik-teknik pembelajaran untuk pengembangan aspek fisik motorik anak usia dini. Yang pertama, pendekatan high scope. Pendekatan ini melibatkan anak sebagai pembelajar aktif yang memberikan kesempatan pada anak untuk memilih sendiri aktivitas bermainnya. Pendekatan ini memiliki 5 unsur yang mendukung pembelajaran aktif anak. Yang pertama, benda-benda yang dapat dieksplor anak. Yang kedua, manipulasi benda oleh anak. Yang ketiga, pilihan bagi anak tentang apa yang harus dilakukan anak. Yang keempat, bahasa anak. Yang kelima, dukungan dari orang tua. Pendekatan ini ada berbagai macam. Yang kedua, pendekatan Beyond Center and Circle Time atau BCCT. Pendekatan ini bisa disebut sebagai pendekatan sentra. Pendidikan anak usia ini dapat menggunakan pembelajaran dengan pendekatan sentra. Anak dituntut mampu untuk aktif dan kreatif dalam kegiatan sentra-sentra, dan pendidikan berperan sebagai motivator dan fasilitator untuk memberikan pijakan-pijakannya. Yang ketiga, pendekatan Reggio Emilia Approach atau REI atau REI ini sangat percaya bahwa anak-anak belajar melalui interaksi dengan teman, orang tua, guru, serta interaksi dengan lingkungan tempat belajarnya. Yang keempat, pendekatan Montessori. Pendekatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan seluruh kemampuan anak melalui stimulasi yang dipersiapkan. Guru membuat perencanaan secara rinci dan mempersiapkan lingkungan pembelajaran yang tenang dan teratur agar anak merasa nyaman, tenang untuk belajar. Yang kedua, pendekatan Montessori ini mempunyai materi yang terstruktur. Ada 2 materi, yaitu materi sensorial dan kedua materi konseptual. Materi esensial ini anak berlatih, memperluas dan memperhalus persepsi sensoriknya. Materi yang digunakan adalah alat-alat yang mengandung konsep tentang ukuran, bentuk, warna, suara, tekstur, bau, berat, ringan, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, materi konseptual. Materi ini menggunakan bahan-bahan konkret untuk melatih anak menulis, berpikir, berhitung, dan pengetahuan sosial. Kedua, ada model penyusunan pengembangan fisik motorik anak usia dini. Ada penyusunan puzzle, terus ada bermain play-doh, ada menyusun tumpukan balok, ada menggunting menurut pola, dan ada mewarnai atau menggambar. Yang pertama, menyusun puzzle. Menyusun puzzle ini bertujuan untuk melatih koordinasi antara mata dengan tangan. Kemudian bermain play-doh itu sama, kemampuan sensori salah satu cara bayi untuk mengenal sesuatu melalui sentuhan dengan bermain play-doh. Yang ketiga, menyusun tumpukan balok. Menyusun tumpukan balok ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan motorik halus yang akan membantu ketika saat mempelajari keterampilan lainnya. Yang keempat, menggunting menurut pola. Menggunting menurut pola ini untuk mengembangkan sensorik motorik, untuk mengembangkan kekuatan otot tangan, dan untuk berguna untuk mengembangkan kekuatan jari tangan. Yang kelima, yang terakhir, yaitu menggambar atau mewarnai. Itu bertujuan untuk mengembangkan dan mengkoordinasi antara sensorik mata dan tangan. Baik, selanjutnya
mengenai metode pembelajaran pengembangan fisik motorik anak usia dini. Metode di sini ada 4, yaitu metode gerak eksplorasi atau penjelajahan, yang kedua permainan, yang ketiga gerak ritmik atau berirama, yang keempat gerak menguji diri. Gerak eksplorasi penjelajahan. Anak-anak membutuhkan kebebasan bergerak, dan untuk itu dibutuhkan ruang yang aman di dalam ataupun dalam kelas. Melalui penjelajahan, anak bebas untuk melakukan dan mengembangkan fisik motoriknya. Yang kedua, permainan. Permainan dilakukan secara berkelompok yang sifatnya tidak formal dan tidak mengikat. Yang ketiga, gerak ritmik atau berirama. Mendorong bereksplorasi gerakan otot besar dan otot kecil dengan iringan musik. Melalui gerakan ritmik ini, anak mampu menari dengan irama musik. Yang keempat, gerakan menguji diri. Gerakan ini dilakukan dengan alat bantu seperti bangku, peti, bola, tali, balok, mainan untuk mengembangkan aspek motoriknya. Baik, selanjutnya yang keempat yaitu strategi pengembangan kemampuan fisik motorik anak. Yang pertama ada strategi, yang kedua tabloid approach, yang ketiga structured free play. Yang pertama strategi 1. Strategi 1 ini anak dituntut untuk bekerja kelompok dengan satu kelompok terdiri 4-5 orang. Dengan itu selanjutnya anak itu akan melakukan kegiatan finger play atau pengembangan keterampilan visual motorik dengan koordinasi antara mata dan tangan. Kedua, tabloid approach. Berbagai aktivitas yang berbeda dari berbagai area pengembangan pengendalian motorik halus yang berbeda pula disiapkan untuk anak. Artinya anak akan latihan beberapa aktivitas yang mereka sudah siap melakukannya dan sudah melakukan dengan baik karena aktivitas tersebut telah mereka alami. Yang ketiga, structured free play. Strategi ini memberikan kesempatan bagi anak untuk menghabiskan waktu bereksperimen dengan berbagai bahan yang berbeda. Yang terakhir, teknik pengembangan kemampuan fisik motorik anak ada 2, yaitu demonstrasi dan stimulasi. Demonstrasi di sini adalah cara mengajar di mana seorang guru menunjukkan, memperlihatkan suatu proses sehingga seluruh siswa atau anak dalam kelas dapat melihat, mengamati, mendengar, dan mungkin juga meraba-raba dengan proses yang diperuntukkan oleh pendidik tersebut. Yang kedua, stimulasi. Stimulasi ini adalah tingkah laku seseorang untuk berlaku seperti orang yang dimaksud dengan tujuan agar orang ini dapat mempelajari lebih dalam tentang bagaimana orang itu merasa dan berbuat sesuatu. Stimulasi ini mempunyai bermacam-macam bentuk pelaksanaan, antara lain free teaching, social drama, psikodrama, stimulasi game, dan role game. Sekian presentasi dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.